ini? Kenapa jadi kayak hutan? Tanaman liar, kok bisa tumbuh begini cepat? Tadi pagi semuanya bersih, ini udah merusak rumah saya. Apa ini ada hubungannya sama saya? Gimana bisa tumbuh secepat ini? Ini aneh banget. Padahal ini sudah saya coba bersihkan, tapi malah makin banyak. Kenapa saya harus menghadapi ini sendirian? Duh, apa mungkin ini ajab? Karena saya nggak mau bergaul. Tapi saya suka begini. Pagi Bu Lastri, ini saya bawain kue dari arisan kemarin. Sayang banget ibu nggak datang. Semua orang nanyain loh. Wah, terima kasih Bu Eni. Tapi kemarin saya sibuk, jadi nggak bisa ikut. Sibuk Bu? Apa sih yang ibu kerjain? Kita kan cuma ngobrol, makan-makan, dan ya paling main kartu sebentar. Iya, saya ngerti Bu. Tapi saya lebih suka sendiri. Gak perlu pusing dengerin omongan orang atau urusin hal-hal yang gak penting. Oh, begitu ya. Tapi Bu, kumpul-kumpul kayak gitu penting loh. Kita bisa saling dukung. Setidaknya biar gak terlalu merasa sendirian. Mungkin lain kali deh. Saya lagi butuh waktu sendiri sekarang. Gak ada salahnya kan kalau saya gak ikut? Gak ada yang salah Bu. Tapi orang-orang di kampung ini jadi bingung dan khawatir. Soalnya ibu udah jarang banget keluar rumah. Kita semua pengen tahu ibu baik-baik aja. Gak usah khawatir Bu, saya baik-baik aja. Lebih baik saya gak ikut arisan daripada nanti cuma bikin ribut atau gak enak di hati. Ya udah deh kalau gitu. Tapi saya tetap berharap ibu bisa ikut lain kali. Kangen ngobrol sama ibu. Sekarang saya pamit dulu ya. Mau lanjut masak di rumah. Iya, makasih ya Bu Eni sudah mampir. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Itu Bu Lastri kok nggak pernah keluar ya? Kita ajak arisan tapi nggak pernah datang. Ada apa sih kira-kira? Iya, heran deh. Udah sering kita ajak, tapi kayaknya dia lebih suka sendirian. Mungkin ada yang salah? Jangan-jangan dia ada masalah sama kita. Diam-diam gak suka kali ya sama yang kita lakuin. Kayaknya enggak deh. Kita baik-baik aja sama dia. Nggak pernah denger dia ngomong yang aneh-aneh juga. Tapi aneh Bu Lastri tuh. Biasanya orang kan seneng ngumpul, sekedar ngobrol atau ikut acara. Saya juga sering ajak dia Bu. Jawabannya selalu sama, sibuk. Padahal kita cuma ngumpul, ngobrol, makan-makan. Nggak ada kerja berat yang harus dikerjain. Udah lama ya dia begitu. Padahal dulu masih suka ikut arisan. Paling enggak masih sering keluar rumah. Iya, tapi belakangan makin jarang banget. Nggak tahu kenapa Bu. Mungkin dia emang nggak mau terlibat lagi. Tapi tetap aneh kan? Nggak kesepian apa ya kalau sendirian terus di rumah? Mungkin dia nyaman sendiri. Ada orang yang begitu. Tapi ya hidup di kampung, kita harus saling kenal, saling peduli. Biar kalau ada apa-apa gampang urusnya. Jangan-jangan dia sombong Bu, merasa nggak butuh kita kali. Nggak juga sih Bu Ahmad. Bu Lastri bukan orang sombong kok. Mungkin dia cuma butuh waktu buat diri sendiri. Kita kasih waktu aja. Mungkin dia nanti mau keluar lagi. Iya, tapi tetap aneh. Orang biasanya seneng ngumpul, seneng ngobrol. Apalagi di kampung kecil kayak kita. Jarang ada acara kan? Iya, kalau nggak mau bergaul nanti kalau ada apa-apa bisa susah loh. Hidup di kampung itu kan enaknya saling kenal. Jadi kalau ada masalah kita bisa bantu. Betul, semoga aja Bu Lastri sadar hidup di kampung ini lebih enak kalau saling kenal, saling bantu. Mudah-mudahan dia mau ikut lagi kumpul-kumpul. Nikmatnya masak sendiri, tanpa gangguan, tanpa gosip. Mereka pasti sedang ribut lagi. Gak ada urusan saya mah. Hidup sendiri itu lebih tenang, gak perlu pusing sama omongan orang. Mereka pasti lagi cerita seru. Tapi enggak, saya harus fokus. Suara tawa itu. Apa saya terlalu jauh ya dari mereka? Enggak, saya suka seperti ini. Masakan ini pasti lezat. Saya nggak perlu khawatir ada yang komentar buruk. Soalnya kan saya nggak bergaul sama mereka. Sepertinya mereka sangat bahagia. Apa saya ikut saja ya bergabung? Tapi saya sudah nyaman begini. Tapi kadang kesepian ini bikin saya berpikir, enggak, saya bisa hidup sendiri. Ini hidup saya dan ini pilihan saya. Apa ini? Kenapa jadi kayak hutan? Tanaman liar, kok bisa tumbuh begini cepat? Tadi pagi semuanya bersih. Ini udah merusak rumah saya. Apa ini ada hubungannya sama saya? Gimana bisa tumbuh secepat ini? Ini aneh banget. Padahal ini sudah saya coba bersihkan, tapi malah makin banyak.
Kenapa saya harus menghadapi ini sendirian? Duh, apa mungkin ini ajab karena saya nggak mau bergaul. Tapi saya suka begini. Jika begini terus, saya bisa terkurung di rumah sendirian. Ini udah keterlaluan, harus ada yang saya lakukan. Kenapa saya baru nyadar sekarang? Apa saya harus minta bantuan ya ke tetangga? Saya nggak bisa begini terus, saya harus keluar dari kesendirian ini. Iya, saya coba minta tolong aja ke tetangga. Wah, Bu Lastri, ini luar biasa. Tanaman ini tumbuh sangat cepat. Iya Pak, saya bingung. Baru seminggu yang lalu semuanya masih rapi. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Mungkin ini ada hubungannya dengan tanah atau cuaca. Tapi ini terlalu cepat, Bu. Biasanya tanaman liar butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Apalagi ini tumbuhnya dalam rumah. Mungkin saya terlalu banyak tinggal di rumah. Makin saya abaikan, makin parah kondisinya ini. Tenang saja, Bu, kita bisa bersihkan bersama. Tapi saya rasa ini lebih sekedar tanaman biasa ini. Maksudnya Pak, apa tanaman ini berbahaya? Tidak tahu, Bu, cuman bisa jadi ini semacam peringatan. Mungkin ada hal yang perlu Ibu perbaiki dalam hidup Ibu. Jadi ini akibat saya yang terlalu menjauh dari orang-orang. Mungkin kadang kita lupa bahwa hidup ini butuh interaksi, Bu. Tanpa itu semuanya jadi terasa hampa. Saya tahu Pak, tapi saya merasa nyaman sendirian. Ibu harus ingat, hubungan sosial itu penting. Dengan bergaul, Ibu bisa menghindari perasaan kesepian. Baiklah, saya akan coba mulai dari membersihkan tanaman ini. Ayo kita kerjakan bersama. Tanpa kerjasama, tanaman ini tak akan pernah hilang. Bu Wati udah tahu belum? Rumahnya Bu Lastri sekarang kayak hutan. Kenapa nggak dibersihin ya? Iya, serem banget. Tanamannya udah kayak nggak terawat. Mungkin ini ajab karena dia nggak mau bergaul sama kita. Iya, mungkin juga. Setiap kali kita ajak arisan, selalu bilang sibuk. Coba bayangkan kalau dia terus-terusan kayak gini, nanti semua orang di sini bakal jauh dari dia. Betul, dan tanaman liar itu bisa jadi masalah besar, merusak pemandangan. Kasian juga sih sebenarnya. Mungkin kita harus coba ajak dia lagi. Gimana kalau kita bawain makanan? Ide bagus. Mungkin dia butuh dorongan. Kita bisa bilang kalau kita merindukan dia. Iya, ayo kita bawakan makanan yang dia suka. Mungkin dengan itu dia mau keluar. Setuju, kita harus tunjukin bahwa kita peduli. Tapi apa sebenarnya yang bikin dia jadi begini? Apakah ada masalah yang kita tidak tahu? Entahlah, mungkin semenjak suaminya meninggal, dia jadi jarang bergaul. Mungkin itu yang bikin dia makin menjauh. Kita harus bantu dia. Kasihan kalau dia terus sendiri. Hidupkan lebih baik dengan teman. Ayo kita pergi ke rumahnya. Gak ada salahnya kita mencoba. Kenapa bisa begini? Kenapa tanaman ini terus tumbuh? Ini gak mungkin. Baru aja saya potong, sekarang udah muncul lagi. Apa tanaman ini punya sihir? Mungkin saya perlu lebih banyak tenaga. Apa saya harus panggil Pak Haris lagi? Kalau terus begini, rumah saya bakal jadi hutan belantara. Gak ada yang mau datang ke sini lagi. Apa ini pertanda dari Tuhan? Mungkin saya sudah terlalu jauh dari orang-orang. Enggak, saya nggak mau menyerah. Saya harus bertarung melawan tanaman ini. Ini bukan hanya tentang tanaman, ini tentang hidup saya. Saya harus berani. Mungkin saya perlu bantuan, mungkin saya butuh teman. Ya, saya akan coba. Mungkin dengan bantuan mereka, saya bisa merawat rumah dan hidup saya. Mungkin ini semua karena saya yang terlalu menjauh dari orang-orang. Dulu saya suka bergaul, sekarang hanya ada saya dan tanaman ini. Kenapa semua ini terjadi? Apa saya memang terlalu egois? Berita tentang tetangga yang saling membantu gotong royong menjaga lingkungan. Kenapa saya tidak pernah ikut gotong royong? Mulai sekarang saya harus berubah. Mungkin inilah saatnya untuk memperbaiki semuanya. Tapi apa mereka masih mau menerima saya? Saya sudah lama tidak ikut berkumpul. Tapi jika saya tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu. Baiklah, saya akan bersihkan rumah dan siap-siap untuk ikut berbaur dengan para tetangga. Inilah langkah pertama awal dari sebuah perubahan besar. Saya akan merawat diri dan rumah ini. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Bu Eni, Bu Wati, bisa bantu saya? Rumah saya ditumbuhi tanaman liar. Saya nggak bisa bersihin sendiri. Kok bisa, Bu? Bukannya biasanya Bu Lastri rajin merawat halaman ya? Iya, itu dia. Mungkin karena saya terlalu menutup diri, akhirnya semua jadi berantakan.
Kami ngerti, Bu. Kadang kehidupan sehari-hari bikin kita terjebak dalam rutinitas. Gak terasa waktu berlalu. Tiba-tiba semuanya terasa berat. Betul, saya lebih banyak di rumah, jarang keluar atau bergaul, dan tiba-tiba tanaman liar itu tumbuh tak terkendali. Saya bener-bener gak sadar. Jangan khawatir Bu, kita bisa urusin itu bareng-bareng biar halaman Bulastri jadi lebih nyaman lagi. Terima kasih Bu Wati, saya sebenarnya merasa malu. Seharusnya saya lebih terbuka dari awal. Gak apa-apa, Bu. Semua orang pasti punya masa-masa sulit. Yang penting kita selalu ada dan saling bantu. Jangan pernah ragu untuk meminta tolong. Saya cuma takut dianggap aneh. Rasanya susah buat keluar dari zona nyaman saya dan minta bantuan. Justru Bulastri, minta bantuan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kami senang kau bisa bantu, apalagi kalau itu bikin kita lebih dekat. Saya jadi merasa lebih lega. Baiklah, mari kita mulai. Saya sudah siapkan alat-alatnya. Bagus, Bu. Kita bisa mulai dari yang besar dulu, baru kita beresin yang kecil-kecil. Ayo kita beresin semuanya, biar halaman Bulastri bersih lagi. Nanti bisa jadi tempat kita nongkrong juga kan? Ini namanya gotong royong, Bulastri. Kita harus saling bantu, biar hidup jadi lebih ringan. Iya, saya baru nyadar sekarang. Terima kasih ya. Ternyata enak juga ya gotong royong kayak gini. Tentu aja Bu, kebersamaan kayak gini bikin kita lebih erat. Kita bisa jadi lebih kuat kalau bareng-bareng. Iya Bu, jangan cuma fokus kerja sambil cerita-cerita biar makin kenal satu sama lain. Ini kesempatan buat saling memahami. Betul juga, saya udah lama gak kayak gini, kerja sambil ngobrol. Nah, apa yang pengen Bulastri ceritain? Kami semua di sini siap buat dengerin loh. Sebenarnya saya merasa terasingkan beberapa waktu terakhir. Sejak suami saya meninggal, hidup sendiri bikin saya sering memilih menyendiri. Gak apa-apa Bu, semua orang butuh waktu buat sendiri. Tapi kami di sini siap buat dengerin kapanpun. Betul itu, setiap orang punya cerita. Mungkin pengalaman Bulastri bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dulu saya sering ikut arisan, kumpul sama tetangga, main kartu atau ngobrol. Tapi lama-lama rasanya gak punya waktu buat yang begituan. Ah, kalau gitu atur lagi aja arisannya, Bu, biar kita bisa sering-sering kumpul lagi. Iya, saya bisa bantu masak buat arisan nanti. Hahaha, wah, ide bagus. Saya juga bisa bantu nyiapin tempat kalau perlu. Kalau soal makan, saya nggak pernah nolak Bu. Tapi yang penting kita tetap bisa kumpul, berbagi cerita. Nah, itu dia. Hidup nggak boleh sepi, Bu. Kita harus saling ada. Kapan-kapan kita bikin jadwal ya. Iya bener, saya jadi lebih semangat sekarang. Terima kasih ya udah ngingetin saya buat lebih banyak berbagi waktu. Dulu saya pikir kesendirian adalah jawaban. Saya yakin bisa hidup tanpa campur tangan orang lain, mengurus segala hal sendiri. Tanaman-tanaman itu seperti diri saya, tumbuh tak terkendali, liar dan tanpa arah, terus bertahan dalam sunyi. Setiap hari mereka merambat lebih jauh, menutup jendela, seperti bagaimana saya menutup diri dari dunia luar, menjauh dari semua orang. Ternyata tidak ada yang lebih menyenangkan dari kehadiran orang lain. Saya terlalu lama hidup dalam diam, berpikir bahwa kesendirian adalah kekuatan. Tapi saya salah. Sapaan sederhana, tawa bersama, atau sekedar obrolan ringan dengan tetangga, itu yang saya butuhkan. Mereka membantu saya membersihkan rumah ini, membuang tanaman liar, membuka jendela yang tertutup rapat, seolah mereka juga membukakan mata saya. Saya nggak bisa terus menyendiri, pura-pura kuat. Kadang saya lupa hidup ini tentang berbagi, bukan hanya bertahan. Orang di sekitar kita, merekalah yang membuat hidup lebih bermakna. Saya akhirnya mengerti, mengurus tanaman, rumah, diri sendiri, semua itu penting. Tapi tanpa kehadiran orang-orang, rasanya hampa. Saya beruntung akhirnya menyadari itu semua sebelum semuanya terlambat. Hidup di tengah-tengah orang ternyata jauh lebih baik daripada sendirian. Kebersamaan itu membuat hati saya lebih tenang, lebih bahagia. Pagi ibu-ibu, apa kabar? Pagi, Bulastri. Alhamdulillah baik. Udah lama nggak ngobrol bareng ya? Iya, sekarang saya udah belajar kalau hidup tanpa tetangga itu sepi. Betul itu Bulastri, dulu ibu jarang keluar rumah. Kami sampai mikir, apa Bulastri nggak suka sama kami? Maaf ya Bu, bukan begitu. Saya cuma terbiasa sendiri. Tapi sekarang saya sadar kalau ada yang bantu menyapu halaman atau ngobrol begini ternyata menyenangkan. Iya, tetangga itu berkah, Bu. Kita bisa saling bantu. Kalau ada yang sulit atau butuh apa-apa, kita kan dekat.
Benar sekali, saya juga merasa lebih tenang sekarang. Apalagi kalau lihat ibu-ibu pada lewat pagi-pagi. Rasanya rumah jadi lebih hidup. Ya itulah gunanya tetangga, hidup lebih ramai, lebih penuh warna. Terima kasih ibu-ibu, saya bersyukur punya tetangga seperti kalian.